Pernah kebayang nggak kalau hidup Anda, baik pribadi maupun profesional, bisa berubah total cuma dalam 30 hari? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah kurikulum yang dirancang persis untuk itu. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Gimana kalau ternyata kunci sukses Anda selama ini tersembunyi di pagi hari? Yap, kita akan cari tahu gimana caranya membangun hidup yang penuh makna dan pencapaian yang semuanya dimulai begitu kita melek. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita sebut aja model fondasi ke puncak. Ada 5 pilar utama yang akan kita bangun bareng-bareng, satu persatu. Yuk, kita mulai dari yang paling krusial, fondasi dari dunia batin kita. Kenapa? Karena sebelum kita bisa mengubah dunia luar, kita harus punya kekuatan yang solid dari dalam. Jadi, apa sih spiritual bonding ini? Intinya, ini soal mengubah cara pandang kita terhadap pekerjaan. Bukan lagi cuma soal ngejar gaji atau jabatan, tapi gimana caranya setiap hal yang kita lakukan itu terasa punya makna yang lebih dalam, terasa jadi ibadah. Nah, diagram ini keren banget nunjukin gimana visi spiritual itu bukan cuma angan-tangan, tapi bisa jadi aksi nyata. Coba lihat, dari visi dan misi di kiri, itu dipecah jadi tujuan yang spesifik. Contohnya SDM memiliki spirit ibadah. Dari situ, turun lagi jadi program yang konkret kayak perkadran utama. Jadi benar-benar jelas alurnya, dari ide besar sampai ke eksekusi di lapangan. Oke, fondasi spiritual udah kuat. Sekarang, waktunya kita bangun benteng mental buat melindungi pikiran kita. Yuk kita lihat, gimana caranya membangun ketahanan mental yang terinspirasi dari kaum Stoa. Kutipan ini, ini intinya filsafat stoik. Sederhana banget pesannya, kita emang nggak bisa ngontrol apa yang terjadi di luar sana. Tapi, kita punya kendali 100% atas respons kita. Nah, disitulah kekuatan kita yang sesungguhnya. Slide ini ngejelasin dengan gamblang konsep dikotomi kendali. Dunia ini seolah dibagi dua. Mana yang bisa kita kontrol, mana yang nggak. Kritik dari orang lain, nggak bisa kita kontrol. Tapi, reaksi kita gimana? Nah, itu sepenuhnya di tangan kita. Ini alat yang ampuh banget buat menjaga kewarasan dan ketenangan kita loh. Jadi, ada 3 teknik praktis nih yang bisa langsung kita pakai. Pertama, dikotomi kendali tadi. Terus ada premeditatio malorum. Ini kedengarannya serem, tapi intinya cuma latihan ngebayangin skenario terburuk. Tujuannya, biar kita lebih siap mental dan rasa takutnya berkurang. Ini kayak lagi ngelatih otot mental kita setiap hari. Tapi punya mindset kuat aja, nggak cukup kalau cuma jadi pikiran. Betul kan? Makanya, pilar ketiga ini penting banget, ritual. Gimana caranya mengubah niat baik jadi kebiasaan pagi yang konsisten yang kita lakuin setiap hari. Dan untuk ngebangun ritual ini, kita bisa banget nyontek dari buku super populer, The Miracle Morning. Di buku itu, ada 6 aktivitas kunci yang katanya bisa mengubah total pagi kita. Nah, metodenya disebut SAVES. Ini singkatan yang gampang banget diingat. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, S itu untuk silence atau hening, A untuk afirmasi, V untuk visualisasi, dan seterusnya. Cuma 6 kebiasaan simpel ini tapi efeknya bisa bikin mood kita positif seharian penuh. Oke, kita udah beres urusan ke dalam, membangun diri sendiri. Sekarang, waktunya kita lihat keluar. Gimana caranya kita bisa kasih dampak positif buat orang-orang di sekitar kita? Disinilah konsep Q2 masuk. Intinya, ini adalah soal kepemimpinan lewat teladan. Bukan soal nyuruh-nyuruh, tapi gimana kita menginspirasi orang lain lewat tindakan dan karakter kita. Bisa dibilang, ini versi lain dari servant leadership atau kepemimpinan yang melayani. Dan kalau kita lihat karakteristiknya, bijaksana dalam bertindak, berpikiran terbuka, ini semua kan hasil dari pengembangan diri yang udah kita bahas dari tadi. Ini jadi bukti kalau pemimpin yang hebat itu lahirnya dari dalam diri yang kuat. Akhirnya kita sampai di puncak piramida. Gimana caranya semua pengembangan diri yang udah kita lakukan ini bisa kita ubah jadi hasil yang konkret dan performa yang luar biasa di dunia kerja. Disinilah semuanya nyambung. Manajemen kinerja puncak itu ya soal menerapkan tujuan, ketahanan, dan kepemimpinan kita yang baru untuk mendorong hasil nyata di dunia kerja. Bukan cuma teori lagi. Poin kuncinya di sini adalah performa puncak itu bukan kebetulan, bukan hoki. Itu adalah hasil dari sebuah proses yang sistematis, di mana setiap orang tahu tujuannya, standarnya apa, dan kerja bareng secara terstruktur buat mencapainya. Jadi, kalau kita rangkum lagi ya, perjalanan kita ini dimulai dari membangun fondasi batin yang kuat dengan tujuan dan ketahanan mental. Lalu, kita bangun kebiasaan lewat ritual harian.
Dari situ, kita belajar memberi dampak keluar lewat kepemimpinan. Dan puncaknya, kita bisa meraih kinerja yang luar biasa. Nah, kerangkanya sekarang udah ada di tangan Anda. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mau mulai. Ingat, perjalanan besar selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Jadi coba putuskan sekarang, kebiasaan apa yang akan Anda mulai besok pagi? Think Quran. Magic with AI. Sky Movement.